di acara hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi segala macam aktivitas kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini di pertemuan kedua, sekali lagi kita akan membahas lebih dalam tentang materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan kita akan sapa terlebih dahulu dengan Ustaz Fadil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ramdan. Saya pakai headset dulu ya biar lebih kedengeran. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Kang Ramdan sehat. Gimana kabarnya teman-teman di sana semua? Alhamdulillah Ustaz. Kita semua di dalam keadaan sehat walafiat ya, mudah-mudahan Ustaz di rumah Ustaz ya? Apa di mana posisinya? Sedang di rumah Ustaz ini? Iya, lagi di rumah, Kang Ramdan. Masya Allah. Baik ya. Baik Ustaz, kita sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan materi yang kita sampaikan Ustaz. Dan Insya sekali Allah. lagi untuk sahabat-sahabat silakan berikan pertanyaan terbaiknya di kolom Q&A. Baik, untuk itu mari kita langsung saja mendengarkan materi dari Ustaz saja. Tafadhol Ustaz. Nanti yang share screen-nya ya Kang Ramdan. Ya, nanti dari kita boleh nanti kita Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika illa kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika al-ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di pertemuan kembali dalam salah satu ikhtiar kita memahami Al-Qur'an dengan lebih baik lagi, sehingga nanti akan timbul rasa kita selalu ingin berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya saja membacanya, tetapi lebih dalam lagi bagaimana memaknai dan mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang muqaddimah, yaitu apa yang dimaksud dengan Fawaatih Suwar dan lain sebagainya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi kita yang pertama tentang Fawaatih Suwar. Ya. Insya Allah materi kita yang pertama pada hari ini adalah tentang Fawaatih Suwar, yaitu surat Al-Quran yang dibuka dengan kata Alhamdu. Jadi ada beberapa surat yang dibuka dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdu. Nah, ini bisa dilihat di screen-nya masing-masing. Jadi yang pertama al-istiftah bisana, yaitu dia mengandung dua makna yang sangat besar. Yang pertama, isbat li sifatil madh, yaitu menetapkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah nafyu li sifatin naqs, yaitu menafikan sifat atau zat sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, isbat li sifatil madah, itu ada dua macam bentuknya. Yang pertama adalah dibuka dengan kata alhamdu di awal ayatnya. Yang kedua dibuka dengan kata tabaraka. Dan isbat atau nafyu li sifatin naqas, atau menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, itu hanya satu, yaitu dibuka dengan kata sabbaha, yusabbihu, dan subhana. Itu nanti kita akan bahas bersama-sama tentang kata-kata tersebut. Maka yang pertama kali adalah kata yang menunjukkan tentang isbatun li sifatil madhi, yaitu yang menetapkan sifat-sifat terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menetap ayat surat-surat yang menetapkan atau membuktikan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu
kalau yang dibuka dengan alhamdu, dia ada 5 surat. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua ada Al-An'am, firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Yang ketiga ada surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ada surat Saba dan surat Fatir. Nah, ini surat-surat yang dibuka dengan kata alhamdu. Dan nanti kita akan mengetahui lebih lanjut apa maksud dan arti kata alhamdu itu sendiri. Nah, lalu dalam bagian isbat li sifatil madhi juga itu ada 2 surat yang dibuka dengan tabarok, yaitu pertama surat Al-Furqan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi, dan surat Al-Mulk yang sering kita baca, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi total keseluruhan surat yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang itu disampaikan di awal pertama ayat, adalah berjumlah 7 surat. Surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, Fatir, lalu surat Al-Furqan, dan surat Al-Mulk. Sekarang kita akan bersama-sama mengetahui apa makna dari kata alhamdu itu sendiri. Maka secara bahasa, makna alhamdu adalah lawan kata daripada az-zammu, yaitu menghina atau cacian. Ini secara bahasa. Lalu nanti dalam penjabarannya akan sangat luas sekali. Dan ternyata kata alhamdu, ya, itu tidak sama dengan kata asyukru dan kata al-madhu. Meskipun ada beberapa yang berpendapat bahwasannya alhamdu dan asyukru itu sama, dan al-madhu juga ada kesamaan dengan alhamdu. Baik, punten Kang Ramdan, itu apa namanya, slide selanjutnya. Nah, dari sini kita akan tahu apa makna kata alhamdu. Nah, yang pertama, kata alhamdu itu lebih umum dari kata asyukru, karena alhamdu itu mencakup semua bentuk pemberian dan sifat dan semua bentuk kebaikan yang sampai kepada kita ataupun sampai kepada orang lain. Artinya seperti ini. Kata hamdu itu nikmat yang Allah berikan bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh alam semesta ini. Maka ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang itu biasanya Allah berikan kepada orang lain, dan itu tidak kita terima, maka yang paling pas diucapkan adalah dengan kata alhamdulillah. Nah, sedangkan asyukru adalah nikmat yang Allah berikan khusus kepada kita. Maka kita setiap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita mengucapkan syukur. Kenapa? Karena syukur adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu saja. Tetapi kata alhamdu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang luar biasa, itu biasanya diucapkan dengan alhamdu, bukan dengan asyukur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perbedaan alhamdu dengan al-madhu. Alhamdu adalah pujian yang berasal dari pengetahuan kita terhadap sesuatu yang dipujanya. Gitu. Jadi, kalau alhamdu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu zat Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa.
sifatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana, dan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala itu banyaknya dan bentuknya itu seperti apa. Itu kita tahu. Oleh karenanya, karena kita tahu sifatnya dan kita tahu Asmaul Husnanya, maka kita memuji Allah dengan landasan kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Sedangkan al-madhu itu dia di pujian yang diucapkan oleh seseorang dalam berasal dari prasangka. Jadi kita belum tahu orang itu benar atau tidak. Arti dalam kata lain seperti ini. Ketika kita memuji seseorang, kita tidak tahu bahwasannya orang yang kita puji itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita pujikan atau tidak. Ini berbalik dengan kata alhamdulillah. Kalau kata alhamdulillah, kita tahu bahwasannya yang kita puji adalah zat yang maha kuasa, sifatnya yang mulia, dan nama-nama yang baik. Nah, dan kalau al-madhu, nah itu biasanya pujian yang diutarakan karena prasangka, karena tidak enak, dan lain sebagainya. Dan biasanya pujian itu diucapkan bisa jadi karena kita posisinya berada di bawah orang-orang yang kita puji. Nah, ini berbeda dengan alhamdulillah. Nah, itu perbedaan antara alhamdu dan al-madhu. Nah, lalu alhamdu adalah pujian yang diutarakan setelah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-madhu adalah pujian yang diucapkan kapan saja. Nah, jadi saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita melihat sesuatu itu bagus, nah, itu kita biasanya langsung memujinya. Oh, saya kasih contoh emas gitu atau berlian. Berlian ini sangat bagus sekali. Dan perbedaan dengan alhamdu adalah kalau alhamdu kita seringkali memuji Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan kebaikan atau nikmat atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan al-madhu ini ditujukan bagi makhluk yang bernyawa dan makhluk yang tidak memiliki nyawa atau benda. Jadi pujian itu kalau al-madhu itu pujian yang ditujukan pada makhluk hidup dan kepada benda-benda. Sedangkan alhamdu itu pujian yang hanya ditujukan kepada zat yang memiliki kehidupan. Jadi itu di antara perbedaan al-madhu dengan asyukru, alhamdu dengan asyukru, dan perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Nah, kalau kita melihat dari perbedaan ini, maka kita mengetahui bahwasannya alhamdu memiliki cakupan yang lebih luas, cakupan yang lebih dalam dari makna yang kita tidak bisa ungkapkan, yang kita tidak bisa gambarkan atas kekuasaan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari makna alhamdu itu sendiri. Maka lalu sudah barang tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surat-surat dalam Al-Qur'an itu bukan tanpa sengaja dan asal-asalan saja, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka surat-surat dalam Al-Qur'an dengan kata-kata alhamdu dan lain sebagainya, itu ada tujuannya. Dan apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala membuka surat dengan alhamdu, kita akan tahu di slide selanjutnya tentang rahasia alhamdu itu sendiri. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membuka dengan alhamdu, di sana banyak sekali rahasia-rahasia yang ketika kita mengkajinya, ketika kita mendalaminya akan menggambarkan ternyata kita ini memang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil sekali, yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, slide selanjutnya Kang Ramdan tentang rahasia alhamdu.
Baik, ini beberapa rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka surat-surat dengan kata alhamdu. Yang pertama, kata alhamdu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terpuji dari awalnya. Baik manusia memuji Allah Subhanahu wa taala atau tidak, memujinya karena zatnya memang sudah terpuji. Jadi kata alhamdu itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik puji-pujian. Ya, meskipun kita tidak memujinya sebagai hambanya, dan meskipun manusia, jin itu tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap zat yang maha terpuji. Karenanya dialah pemilik puji-pujian yang utama. Dari awal Allah Subhanahu wa taala memang sudah mempunyai sifat yang terpuji, dan manusia dan Allah tidak membutuhkan puji-pujian dari hambanya. Justru hambanya yang membutuhkan memberikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata alhamdu menggambarkan bahwasannya dialah satu-satunya pemilik dan penguasa yang pantas dipuji, tidak yang lainnya. Nah, ini, ya. Maka kalau kita memahami rahasia alhamdu ini, itu akan lahir nanti ketika kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Kita akan tergambar bahwasanya memang Allah lah zat satu-satunya yang pantas, dan dialah zat satu-satunya pemilik dan penguasa yang pantas dipuji, tidak yang lain. Kenapa? Karena banyak sekali umat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ciptaannya, bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Dan selanjutnya, kata alhamdu menggambarkan ketidakmampuan manusia memuji kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat dan anugerah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena kita tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata alhamdu, ya, mewakilkan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kita tidak sanggup untuk menghitung satu persatu nikmat Allah tersebut. Maka karena kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah, maka Allah mengajarkan kepada kita supaya bagaimana caranya memujinya, yaitu dengan menggunakan kata alhamdulillah. Selanjutnya, mampu mensyukuri nikmat Allah adalah hal yang harus disyukuri. Karena kita tidak akan dapat mensyukuri nikmatnya tanpa taufiknya. Karena itulah kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi, kita mensyukuri nikmat Allah adalah kita bisa mensyukuri nikmat Allah adalah suatu anugerah. Karena tidak semua orang Allah berikan taufiknya untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Maka karena kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa petunjuk dan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling baik kita lakukan adalah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, ya, dari rahasia alhamdu ini, bahwasannya ternyata kata alhamdu adalah kata yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau sedang bersin di dalam surga, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Dan kata alhamdulillah adalah kata yang diucapkan para nabi setelah Nabi Adam. Maka kalau kita melihat Al-Quran, kita akan dapatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq.
Itu. Dan juga bagaimana Nabi Sulaiman ya, ketika beliau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun akhirnya mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengucapkan alhamdulillah wa qulil hamdulillah. Dan rahasia lainnya dari alhamdulillah adalah bahwasannya kata alhamdulillah itu kalau kita lihat atau nanti teman-teman atau yang ada di rumah eh, itu coba tulis kata alhamdulillah, maka ketika kita pisahkan hurufnya satu persatu, kita akan dapatkan ternyata jumlah hurufnya itu adalah sebanyak 8 huruf. Nah, jumlah huruf alhamdulillah sebanyak 8 huruf ini sesuai dengan jumlah pintu surga yang berjumlah 8 pintu. Maka siapa saja yang mengucapkan alhamdulillah dari dalam hatinya penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan kerendahan hati, maka dia akan bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Selanjutnya slide-nya Kang Ramdan. Ya. Nah, maaf sebelumnya tadi. Dan kata alhamdulillah adalah kata yang terakhir, kata yang diucapkan oleh para penduduk surga. Yang pertama, kata yang diucapkan oleh penduduk surga adalah alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Maha suci Allah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan rasa kesedihan kami. Ini ketika penduduk surga masuk pertama kali di dalam surga. Dan ketika mereka semua sudah dalam surga, mereka semua berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Gitu. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata alhamdulillah adalah kata yang diucapkan oleh para penduduk surga ketika mereka semuanya masuk ke dalam surga. Kata alhamdulillah menunjukkan bahwasanya dialah zat yang terpuji atas segala semua apa yang ditakdirkan olehnya. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita mendapatkan nikmat, kita diajarkan untuk bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau kita sedang mendapatkan nikmat yang tidak sesuai apa yang kita inginkan, maka kita pun diajarkan juga membaca doanya dengan kata alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat yang menurut kita adalah sebuah ujian, maka kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena Allah Maha tahu terhadap apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu. Maka karena dialah satu-satunya zat yang terpuji atas segala semua apa yang ditakdirkan olehnya bagi hamba-hambanya. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah. Dan inilah di antara rahasia kata alhamdulillah yang kalau kita tahu ternyata kata alhamdulillah itu sangat luar biasa sekali, sehingga nanti ketika kita makin mengetahui apa makna alhamdulillah, itu akan tergambar di dalam diri kita, di dalam jiwa kita bahwasannya dialah zat yang satu-satunya yang memberikan kepada kita semua bentuk nikmat kebaikan apapun itu bentuknya, dan maka kita akan mengucap yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Sekarang mari kita lihat surat-surat yang dibuka dengan kata alhamdulillah.
Tadi kita sudah sampaikan di depan, surat-surat yang dibuka dengan Alhamdulillah itu berjumlah 5 surat. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-An'am, yang ketiga surat Al-Kahfi, yang keempat adalah surat eh, Saba, yang kelima adalah surat Fatir. Nah, mari kita lihat bersama-sama tentang surat-surat tersebut. Baik. Eh, nah, ini teman-teman semuanya, ya. Nah, yang pertama al-iftitah bilhamdulillah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Lalu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu terdapat di dalam surat Al-An'am. Lalu ada alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu terdapat di dalam surat Al-Kahfi, ya. Lalu ada alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya, ada terdapat dalam surat As-Saba. Yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka inilah jumlah surat yang dibuka dengan kata alhamd. Kalau kita perhatikan, maka jarak antara satu surat dengan surat yang lainnya itu seperempat Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama dibuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu seperempat kedua dibuka dengan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, seperempat ketiga dibuka dengan surat Al-Kahfi, seperempat keempat dibuka dengan As-Saba, dan yang terakhir dibuka dengan Fatir. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu ingin menggambarkan kekuasaan dan kemahasempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Maka Al-Quran menaruh setiap seperempat bagiannya surat yang dibuka dengan kata Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bersama-sama, kalau teman-teman ada di rumah, yang ada di rumah bisa membuka Qur'annya ya, dengan dengan membuka sesuai dengan surat ini masing-masing. Jadi nanti kita akan sama-sama mentadaburi dan memaknai dan memahami apa tujuan Allah Subhanahu wa taala membuka surat-surat yang ada di sini dengan kata alhamdulillah, dan apa hubungan antara satu surat dengan surat-surat yang lainnya. Silahkan teman-teman yang di rumah buka Qur'annya masing-masing, dibuka surat Al-Fatihah, lalu Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba, dan Fatir. Teman-teman yang di Samil, yang lagi di studio juga silahkan dibuka Qur'annya. Kita akan melihat hubungan antara surat-surat yang ada di layar masing-masing. Baik, yang pertama kita akan melihat apa rahasia Allah Subhanahu wa taala, kenapa pada surat yang pertama itu dibuka dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ternyata tujuan dari Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Fatihah dengan kata alhamdulillah pertama adalah ingin menunjukkan bahwasannya, ya, zat yang menurunkan Al-Qur'an dan zat yang menciptakan manusia dan alam semesta ini itu bernama, ya, mempunyai nama Allahu, dan dia mempunyai sifat adalah Rabbul Alamin. Maka apa kata Rabbun ini? Kata Rabbun di sini kita sering mengartikan dengan Tuhan pemelihara. Padahal
kalau kita melihat dan kalau kita membuka kamus bahasa Arab, kata robba yurabbi itu bukan hanya sekedar memelihara, tetapi kata robbun adalah kata yang digunakan untuk mendidik, kata yang digunakan untuk mengawasi, mengayomi, dan memelihara hamba-hambanya. Maka kita pun akhirnya karena kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena Allah mengayomi kita, maka pantaslah ayat pertama kali dibuka dengan kata Alhamdulillah. Nah, karena dia adalah Rabbun, dia adalah Sang yang memelihara, Sang yang mendidik, Sang yang mengayomi, Sang yang mencintai hamba-hambanya, dan ternyata bukan hanya manusia yang Allah didik, yang Allah jaga, yang Allah pelihara, tetapi al-alamin. Alamin ini adalah alam semesta. Maka ketika kita melihat apa yang ada di atas muka bumi ini dan apa yang ada di alam semesta ini, maka kita akan mengetahui ternyata rahasia Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Fatihah dengan alhamdu adalah ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya dialah satu-satunya Tuhan yang pantas dan layak dan harus kita jadikan tempat bersandar. Kenapa? Karena dia adalah Rabbun. Karena dia adalah Rabbul Alamin. Karena dia adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mendidik. Oleh karenanya, dari kata Rabbun ini nanti itu akan ada urunan katanya yang disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu adalah masih satu kata dengan robba yurabbi, yaitu mendidik, mengajarkan, dan lain sebagainya. Nah, lalu karena Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan bahwasannya dia adalah yang memelihara, yang mendidik hamba-hambanya, maka kita sebagai hambanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan apa hubungannya antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-An'am? Hubungannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya adalah Tuhan zat, ya, Tuhan yang memelihara, sifat yang mendidik hamba-hambanya, maka ketika itu Allah ingin menggambarkan kepada hamba-hambanya bahwasannya dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Kemampuannya adalah khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dialah sifat yang menciptakan, dialah zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kenapa dia menciptakan langit dan bumi? Karena dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Itu. Karena dia Tuhan alam semesta, maka Allah sangat mampu untuk menciptakan langit dan bumi. Dan dia juga yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Dan Allah juga menggambarkan bagaimana orang-orang yang kafir itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwasannya hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya itu sangat dekat sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, maka Allah memberikan kepada hamba-hambanya suatu tempat yang mereka bisa hidup di dalamnya. Maka Allah ciptakan langit dan bumi. Bumi sebagai tempat hidup bagi manusia dan ciptaan-ciptaan yang lainnya, dan langit pun sebagai tempat untuk tinggal ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan Allah juga menjadikan kegelapan dan cahaya. Maka kegelapan ini ada yang
ada yang berpendapat bahwasannya dia adalah gelapnya malam, dan An-Nur di sini adalah terangnya siang hari atau siang hari. Maka dialah yang menjadikan gelapnya malam untuk hamba-hambanya beristirahat, dan dialah yang menjadikan terangnya siang hari untuk hamba-hambanya mencari rezekinya. Itu. Maka hubungannya adalah karena dia adalah zat yang menguasai alam semesta dan memelihara alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya dia yang menjadikan hamba-hambanya, membuat tempat tinggal bagi hamba-hambanya di langit dan di bumi, dan dia juga yang mengatur silih berganti siang dan malam supaya hamba-hambanya bisa beristirahat dan bisa mencari rezeki. Itu yang kedua. Selanjutnya, hubungan dengan surat Al-Kahfi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang bernama Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini. Maka ketika manusia hidup di atas muka bumi ini, dia membutuhkan tuntunan. Nah, tuntunan itu berada di dalam Al-Qur'an. Maka karena tuntunannya ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan bagi hambanya sebuah kitab. Nah, ini. Maka kata Alkitab di sini adalah menunjukkan kepada Al-Quran, yang mana di dalamnya ada aturan-aturan yang diperuntukkan untuk manusia dan sebagai petunjuk manusia menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan juga ini memberikan isyarat bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengetahui cerita orang-orang terdahulu seperti Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana isyaratnya? Isyaratnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba." Nah, isyaratnya ada di dalam kitab ini sendiri. Maka Al-Qur'an bukan hanya mengandung hukum dan tata cara kita hidup di atas muka bumi ini, tetapi Al-Quran juga mengandung cerita-cerita orang-orang terdahulu sebelum kita. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, yaitu tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, lalu di surat yang keempat, surat Saba, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita anugerahnya berupa menurunkan petunjuk bagi umat manusia, yaitu Al-Quran, maka Allah ingin menggambarkan kepada kita juga bahwasannya karena dialah yang telah menurunkan Al-Quran bagi hamba-hambanya dan petunjuk untuk manusia di atas muka bumi ini, maka Allah sampaikan, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kepunyaannya ini kembali kepada Rabbul Alamin. Karena dialah yang menciptakan, dialah yang memelihara, dialah yang mendidik, dan dialah yang mengayomi, maka itu semua kembali kepada Rabbul Alamin. Surat Al-Fatihah tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Walahul hamdu fil akhirah. Karenanya ketika semua ini sudah Allah sampaikan
maka yang pantas dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu fil akhirah. Dan baginya saja puji-pujian, ya, yang layak dan sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mampu memuji yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia maha bijaksana dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan kalau kita melihat surat Fatir, maka Allah pun menggambarkan kekuasaan lainnya, yaitu dengan penciptaan makhluk yang Allah jadikan dan Allah berikan tugas dengan bermacam-macam tugas yang kita sebut dengan malaikat. Maka di sini Allah menggambarkan kekuasaannya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillah fatiris samawat. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Dialah yang menciptakan malaikat dengan, ya, fungsinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin matna wa sulata wa ruba. Yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menambahkan kepada terhadap ciptaannya sesuai dengan keinginannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha atas segala sesuatu. Ini surat yang dibuka dengan alhamdu. Kalau kita melihat lebih dalam, ternyata menggambarkan keesaan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan kata alhamdulillah. Dan kita, umat hambanya, tidak akan bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya selain dengan kata alhamdulillah. Ini apa namanya? Al-iftitah bil hamdi. Fawatihus suwar, awalan surat-surat yang dibuka dengan kata alhamdu, ya. Jadi ada 5 surat, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Tadi yang saya sampaikan tentang hubungannya antara surat-surat yang dibuka dengan kata alhamdu, bisa jadi teman-teman yang di rumah akan mendapatkan apa namanya anugerah yang luar biasa, lebih dari apa yang saya bicarakan, apa yang saya utarakan ketika mentadaburi surat-surat yang dibuka dengan alhamdu itu sendiri. Karena ini hanya sebagai kunci supaya kita mendalami lebih jauh surat-surat yang dibuka dengan alhamdu. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada surat-surat yang dibuka dengan tabarokah. Fungsi dari tabarok, ya, masih sama dengan alhamdu, yaitu menetapkan sifat-sifat yang terbaik, terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka surat yang dibuka dengan tabarokah itu ada 2. Yang pertama surat Al-Furqan dan surat Al-Mulk. Nah, kalau kita melihat apa makna dari tabarokah, maka makna kata tabarokah itu berasal dari kata al-barokah. Nah, kita sering mendengar kata al-barokah, maka dan barokah itu maknanya adalah kasratul khairi wa ziyadatu. Jadi banyaknya kebaikan dan selalu bertambah kebaikan tersebut. Itu al-barokah, ya. Jadi berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan selalu bertambah kebaikan tersebut terhadap sesuatu yang diberkahi tersebut. Lalu kata al-barokah menunjukkan makna yang kekal. Ini
arti lain dari kata al-barokah. Kalau yang sering kita dengar, al-barokah adalah kasratul khairu wa ziyadatuhu, yaitu banyaknya kebaikan dan selalu bertambah kebaikan tersebut. Maka ada kata lain dari makna dari al-barokah adalah makna kekal. Sebagaimana air menetap di suatu tempat yang tidak berubah asal dan wujudnya. Itulah kenapa tempat air, tempat untuk menampung air itu disebut dengan birkatun atau kolam. Kita sering menyebutnya birkatun itu kolam. Nah, maka ketika air itu menetap pada suatu tempat, air itu tidak akan berubah. Nah, ketika air itu tidak berubah, itu menunjukkan kepada kekekalan sesuatu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa taala dan asmaul husnanya itu tidak akan berubah dan tidak akan berkurang, ya. Dan akan menunjukkan kemuliaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan makna tabaraka adalah pengkhususan kebaikan, kemuliaan dan keagungan kepada sesuatu yang disebutkan. Nah, itu. Nah, maka nanti kita akan lihat di dalam surat Al-Furqan dan surat Al-Mulk, tabaraka itu ditujukan kepada siapa. Ya. Dan kita tahu dari mana tabaraka bahwasannya tabaraka itu adalah makna yang menunjukkan banyaknya kebaikan dan selalu bertambah kebaikan tersebut dan menunjukkan makna kekekalan, dan ini menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berubah dan akan kekal selamanya, dan menunjukkan kepada kebaikan, kemuliaan dan keagungan terhadap sesuatu. Baik, kita akan lihat bersama-sama dalam surat Al-Furqan dan surat Al-Mulk. Kalau terlalu cepat, mohon diingatkan saja, Kang Romdon. Baik, yang pertama kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, yaitu Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maka pada surat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasannya Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Nah, ini tadi kita ketahui bahwasanya makna tabarok adalah kasratul khairi wa ziyadatu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang memiliki banyaknya kebaikan dan akan terus bertambah kebaikannya. Ya. Maka itu akan dirasakan oleh hamba-hambanya. Nah, dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan alladzi nazzalal furqana, yang menurunkan Al-Furqan. Maksud dari Al-Furqan ini adalah Al-Qur'an. Dan Al-Furqan adalah nama lain daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mempunyai nama-nama lain yang tadi disebutkan di pembahasan sebelumnya, yaitu Al-Kitab, dan yang di sini disebutkan dengan nama Al-Furqan. Dan itu dibuka dengan kata Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Furqan juga dibuka dengan Tabarakalladzi, yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, terhadap hambanya yaitu Nabi kita Muhammad SAW, liyakuna lil alamin nadhira. Fungsinya adalah untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Nah, maka
karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, diterangkan kembali di ayat selanjutnya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Nah, ayat kedua ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, kemaha kekuasa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menyebutkan bahwasannya alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mempunyai langit, ya, yang mempunyai langit dan bumi, walam yattakhid walada, dan dia tidak membutuhkan seorang anak. Ini adalah jawaban atas akidah orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu syarikun, dan dia tidak membutuhkan pendamping. Dan ini juga adalah jawaban dari akidah orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya Uzair, ya, atau Allah membutuhkan pendamping untuk hamba, Allah membutuhkan pendamping untuk mengelola alam semesta ini. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Ini jelas sekali Allah sampaikan bahwasanya di dalam kekuasaannya, dalam kuasanya, dalam pengetahuannya, dalam pemeliharaannya, Allah tidak membutuhkan pendamping atau teman, dan Allah juga tidak membutuhkan anak. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Dan ciptaannya itu diciptakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, maka surat Tabaraka ini menggambarkan, ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan maha kuasanya, sehingga dalam surat ini menyangkal akidah orang-orang yang berpendapat bahwasannya Allah mempunyai anak dan Allah membutuhkan teman dalam kekuasaannya, tetapi ayat ini menyangkal hal-hal tersebut. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah yang menciptakan pendamping-pendamping manusia di atas muka bumi ini. Dialah yang menciptakan anak-anak manusia yang di atas muka bumi ini. Dan dialah yang menciptakan ibu dan orang tua anak-anak tersebut. Dan semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menyatakan tentang isbatu li sifatil madhi, ya, menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan teman dan tidak membutuhkan anak, karenanya dia adalah jawaban dari akidah orang-orang yang menyimpang. Nah, lalu dalam surat Al-Mulk Allah sampaikan kembali, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ketika di surat Al-Furqan Allah sampaikan bahwasannya dialah yang zat yang tidak membutuhkan sesuatu dan tidak membutuhkan teman, maka ditekankan kembali dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan maha suci Allah, ya, maha tinggi dan maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihil mulku, yang di kekuasaannya, ya, kerajaannya, al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia zat yang maha atas segala sesuatu. Maka
Allah sampaikan kembali alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini ayat yang kedua menceritakan tentang kemampuan dan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di surat Al-Furqan Allah sampaikan dia tidak membutuhkan teman dan dia tidak membutuhkan anak, di sini Allah sampaikan karena dia tidak karena yang bernama anak dan teman itu pasti akan mati, maka Allah sampaikan di sini alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah juga sampaikan lagi di ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menjadikan langit dengan 7 tingkatan. Dan perhatikanlah apakah dalam ciptaannya ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang melenceng atau sesuatu yang meleset dari fungsi dan bagiannya, maka kita tidak akan dapatkan. Nah, dan ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Dan ketika kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna atas segala sesuatu, maka hal yang diajarkan oleh kita adalah mengucapkan alhamdulillah atas segala apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bagian yang pertama dari al-istiftahu bisana. Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang dibuka dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kang Ramdan, kita masih ada waktu atau gimana? Ya. Baik, masih Ustaz? Masih? Tidak terdengar, Kang? Masih dilanjutkan? Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pembukaan dengan kata at-tasbih. Ya. Surat-surat yang dibuka dengan at-tasbih. Tonton Kang Ramdan slide selanjutnya. Nah, tadi yang pertama kita bersama-sama melihat bagaimana Al-Quran dibuka dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya. Dan yang kedua, pada bagian kedua adalah lawannya yaitu an-nafyu min sifatin naqsi, yaitu meniadakan atau menafikan atau melepaskan sifat-sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka apa saja surat-surat yang dibuka dengan tasbih? Surat-surat yang dibuka dengan tasbih itu ada surat Al-Isra, lalu surat Al-Hadid, lalu surat Al-Hasyr, ada surat As-Saff, Al-Jum'ah, At-Taghabun, dan Al-A'la. Dan setiap surat yang dibuka dengan tasbih itu dibuka pertama dengan subhana atau dengan sabbaha atau dengan yusabbihu. Nah, kata sabbaha yusabbihu tasbihan ya, itu mengandung makna takdisan atau tanzih, ya, melepaskan, menanggalkan
sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan lihat ayat surat-surat yang yang dibuka dengan kata subhana itu akan menggambarkan kekuasaan dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya, punten Kang Ramdan. Nah, ini ya surat-surat yang dibuka dengan kata subhana. Yang pertama adalah surat Al-Isra, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maka ya, kata subhan ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, di luar batas akal manusia. Kenapa? Karena kita akan melihat dalam surat ini Allah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Maka ketika ini terjadi, itu adalah sesuatu yang di luar batas akal manusia. Ya. Karena dia di luar batas akal manusia, maka Allah menggambarkan sesuatu itu dengan kata subhan. Oleh karenanya, ketika kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa dan lain sebagainya, ya, itu kita ya, terkadang mengucapkan subhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menafikan sifat-sifat yang tidak baik dari Allah ya, kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menafikan sifat-sifat tersebut, akan timbul nanti sifat-sifat yang baik dan bagus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini subhan itu adalah menggunakan kata masdar. Masdar adalah sumber asal kata di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi sumber kata dalam bahasa Arab, nanti kalau teman-teman belajar bahasa Arab, itu disebut dengan masdar. Ya, sumber kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan masdar. Nah, maka kata subhan adalah masdar dari kata sabah atau sabbaha. Yang mana mengandung makna tanzih, yaitu meninggalkan atau melepaskan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi Allah membuka surat Al-Isra dengan kata subhan karena dia adalah sesuatu yang di luar batas akal manusia. Siapa yang sanggup melakukannya? Yang sanggup melakukannya adalah zat yang mempunyai kuasa, zat yang mempunyai alam semesta ini, zat yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat selanjutnya adalah dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Nah, maka ketika surat Al-Hadid lalu surat Al-Hasyr ya. Surat As-Saff itu dia dibuka dengan ada beberapa surat yang dibuka dengan kata sabbaha. 1, 2, 3. Nah, 3 surat ini dibuka dengan kata sabbaha, itu menggunakan fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata yang menggambar kata kerja yang menggambarkan sesuatu telah terjadi atau kata kerja lampau. Itu fi'il madhi. Nah, lalu
ada lagi nanti digunakan di sini dengan kata fi'il mudhari, yaitu yusabbihu, ya. Ada dua, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini ada masdar, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ditutup dengan fi'il amr, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Yang dan dia fi'il amr adalah kata kerja perintah. Nah, ya. Nah, di sini digunakan kata fi'il mudhari yang mengandung arti kata kerja sekarang dan yang akan datang. Nah, maka ada beberapa pendapat yang menyatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, membuka Al-Qur'annya dengan kata kerja yang ada yang dialami oleh manusia. Yang pertama, kata kerja lampau, ya, kata kerja sekarang, madhi yang lalu, sekarang adalah mudhari, dan fi'il amr untuk yang akan datang. Maka ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba-hambanya untuk selalu bertasbih kepadanya. Nah, jadi bertasbih atas apa yang telah lampau dan apa yang akan datang dan apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Ya. Bertasbih dengan apa yang telah terjadi di masa lalu adalah menunjukkan bahwasannya Allah lah yang mempunyai langit dan bumi, dan Dia Maha Aziz, dan Dia Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Dia Maha Hakim. Nah, dan kalau kita lihat dari 3 surat yang dibuka dengan sabbaha, itu akhirnya ditutup dengan wahuwal azizul hakim. Ya, Bang. Ya. Kenapa digunakan kata azizul hakim? Nah, karena kata aziz menunjukkan kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan kata hakim menunjukkan Allah adalah mempunyai sifat yang sangat bijaksana dan sangat teliti dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam artian, setiap apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini itu mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Dan dia tidak keluar dari peran dan fungsi yang telah Allah tetapkan. Nah, dan ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, yang Maha Bijaksana. Ya, dan beliau sangat teliti sekali terhadap hamba-hambanya. Oleh karenanya, kalau ada satu komponen di atas muka bumi ini, ya, yang itu dirusak oleh manusia, maka akan berakibat kepada ketidakseimbangan alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta ini sehingga kita tidak merasakan cepatnya bumi ini berjalan, dan kita tidak merasakan bagaimana cepatnya waktu itu berjalan. Padahal kalau kita, ya, melihat cepatnya bumi itu berputar, itu kita akan sangat takjub sekali. Dan kenapa kita tidak merasakannya? Karena Allah mempunyai sifat Al-Hakim, yaitu sifat yang bijaksana. Sehingga apapun, ya,
yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Dan ini adalah surat-surat yang Allah buka dengan kata sabbaha yang mengandung makna at-tanzihun, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, membuka surat-surat Al-Qur'an dengan kata tasbih adalah yang pertama, Allah ingin menggambarkan kepada kita semua bahwasannya Dia adalah zat yang tidak memiliki kekurangan. Dia adalah zat yang maha sempurna. Dia adalah zat yang tidak berkurang kebaikannya dan justru akan selalu bertambah kebaikan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, bahwasannya ini menunjukkan bahwa Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita supaya kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan keadaan tanpa memandang waktu. Itulah kenapa Al-Quran menggambarkan kata tasbih di sini dengan tiga waktu. Yang pertama adalah mudhari yang lampau dan yang sekarang dan yang akan datang. Ini adalah isyarat bagi kita hamba-hambanya untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Qur'annya 3 macam bentuk waktu yang ada di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir adalah bahwasannya Allah ingin menunjukkan kepada kita maha kesempurnaannya. Karena Dia sempurna, maka yang bertasbih kepadanya bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah, ya, semua yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini bertasbih kepadanya. Dan semua makhluk Allah yang berada di atas muka bumi dan di atas langit, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat lain Allah sampaikan, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Itu adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang yusabbihuna al-laila wan nahar, yang selalu bertasbih kepada Allah di siang dan malam hari, la yafturun, dan mereka tidak pernah lelah dan mereka tidak pernah capek untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidaklah sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dan di atas langit illa yusabbihuna bihamdi, kecuali mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tasbihnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, maka disebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu semua wahai manusia tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW ketika kita membaca Al-Quran dan ada perintah sabbihisma rabbikal a'la atau kata-kata yang mengandung makna tasbih, Nabi Muhammad SAW selalu berkata setelahnya,
subhana rabbiyal a'la. Itu ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita melewati ayat-ayat tasbih, maka dianjurkan kita untuk membaca subhana rabbiyal a'la, yang yang menambah keyakinan kita, menggambarkan bahwasannya memang dialah zat yang terpuji dan lagi maha tinggi. Nah, ini apa namanya, materi pertama kita tentang al-istiftahu bis-sana. Jadi awalan surat dalam Al-Quran yang dibuka dengan as-sana'u, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk as-sana itu ada dua. Yang pertama adalah isbatul manhi, yaitu menetapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana surat-suratnya ada 7. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-An'am, yang ketiga Al-Kahfi, yang keempat Saba, dan kelima Fatir, yang keenam surat Al-Furqan, yang ketujuh surat Al-Mulk. Dan surat yang lalu ada lagi surat-surat yang menunjukkan untuk isbat nafyu bisifatin naqsi. Yang pertama adalah isbat, yang kedua adalah nafyu. Yang pertama adalah menetapkan, yang kedua adalah menanggalkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibuka dengan kata sabbaha. Maka kalau kita membaca awal surat yang diawal dengan kata sabbaha, maka sudah barang pasti di dalamnya menceritakan tentang keesaan, kekuasaan, dan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dibuka dengan surat Al-Isra, ya. Lalu ada surat Al-Hasyr, ada surat Al-Hadid, ada surat As-Saff, ada surat Al-Jum'ah, Taghabun, dan surat Al-A'la. Ini adalah surat-surat yang dibuka dengan as-sana'u, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Yang pertama adalah isbat, yaitu menetapkan sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah an-nafyu, yaitu menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi perangsang bagi kita semua untuk mendalami Fawatihus Suwar, atau mendalami Al-Quran lebih dalam lagi. Jadi ini hanya perangsang bagi kita semua dalam rangka mentadaburi dan memahami dan memaknai Al-Quran itu sendiri. Karenanya kita hanya membahas bagian kecil dari Al-Quran, yaitu Fawatihus Suwar, pembuka surat-surat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Kang Ramdan. Silakan Kang Ramdan. Kang Ramdan, suaranya masih di mute Kang Ramdan. Masih di mute Kang Ramdan, punten.
jelas suaranya? Ada ya. Baik, sudah silakan Kak Ramdan. Baik. Ya. Apa ini sedang terjadi jaringan kan Pak ya? Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair atas pertanyaannya, jawaban dari Ustaz juga masyaallah terkait dengan makna dari kata alhamdulillah yang begitu sangat luas ya. Baik sahabat-sahabat semua, dipersilakan yang ingin bertanya boleh masuk di kolom Q&A ya. Sudah ada pertanyaan Kang Mami? Ada pertanyaan satu, sebentar. Di bawah ruang boleh. Ya, paling baik coba. Next. Nah, dari Neng Yaye Purwanti. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, apakah Fawatil Suwar ini menggambarkan isi surat secara keseluruhan atau sebagian? Karena kalau baca terjemah dalam satu surat ada banyak tema pembahasan. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Baik, Fawatil Suwar itu menggambarkan global isi dalam surat-surat tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh surat Al-Fatihah itu dibuka dengan alhamdulillah, sebenarnya dia menggambarkan nanti tentang tentang sifat atau zat yang menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan lihat tuh urutannya. Urutan yang kedua adalah karena dia adalah Rabbul alamin, dia mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, seperti itu. Lalu kita akan melihat lagi dia mempunyai Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah adalah Rabbul alamin, maka Allah adalah Maliki Yaumiddin. Maka dia menggambarkan tentang secara global apa yang ada di dalam Quran tersebut. Maka kalau kita membaca awal surat, biasanya itu dari dari ayat 1 sampai 10 itu kita sudah tahu apa yang akan diceritakan nanti di dalam Al-Quran secara garis besarnya seperti apa. Gitu. Jadi ini adalah ringkasan global tentang surat tersebut. Gitu. Nah, ini kelebihan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran punya kelebihan menggambarkan sesuatu yang banyak, yang luas itu hanya dalam beberapa ayat saja. Dan itu kita akan lihat di ayat-ayat di surat-surat Al-Quran yang banyak yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi secara ringkasan global dari surah tersebut ya. Jadi gambaran global tentang surat itu ada di dalam Fawatil Suwar. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, dari Kiki Ardiansyah. Ustadz, apakah bisa digunakan kata syana ya? Syana kepada Allah, karena dalam kitab-kitab tafsir kita baca bahwa alhamdulillah huwasana ya, Masya Allah. Gimana Ustadz tanggapannya? Dari Kiki Ardiansyah. Ya. Asana itu artinya puji-pujian. Jadi tetapi asana itu tidak menggambarkan pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia alhamdulillah itu memang secara bahasa dia asana, dan secara bahasa nanti dia bisa juga dengan kata al-marhu atau asyukru. Tetapi karena dia menggambarkan sesuatu yang maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggunakan kata alhamdulillah untuk untuk mewakilkan kata yang bisa mencakup puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dicek lagi.
Baik Ustadz, mungkin dari saya terkait dengan alhamdulillah. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan Pak Arif Purnomo. Beliau saat itu sedang duduk ya, saya menyamping beliau. Beliau terkena musibah saat itu, jatuh ya, dan kena pelipis atau mata sebelah kanan gitu. Dan kata-kata yang terucap dari beliau adalah kata alhamdulillah. Masya Allah ya. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita agar kita bisa membiasakan kata alhamdulillah ini, Ustaz? Apakah dalam bentuk kebahagiaan atau musibah dan sebagainya? Baik, jadi apa namanya? Untuk membiasakan itu pertama kita harus paham. Memang kita harus mengerti apa kata alhamdulillah itu sendiri. Dan karena semua yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah, baik itu sakit, nikmat rezeki dan lain sebagainya, maka kata yang pantas bagi Allah, kata yang pantas kita ucapkan bagi Allah adalah alhamdulillah. Itulah kenapa setiap apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu memang hanya layak yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Karena itu tadi yang yang di materi yang saya sampaikan bahwasannya dialah zat yang maha terpuji atas segala apa yang telah ditakdirkannya kepada hamba-hambanya. Makanya baik itu takdir baik atau buruk atau musibah atau nikmat, karena Allah maha tahu dan dia maha mengetahui hambanya, dan karena kita tidak tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling layak kita ucapkan atas segala apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan musibah atau ujian atau cobaan, maka yang diucapkan juga alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Dan kalau kita mendapatkan nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat gitu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya ada hadis yang menerangkan bahwasannya kalau saja ada satu hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, lalu lantas hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka lebih besar nikmat mengucapkan alhamdulillah daripada nikmat yang didapatkan oleh hamba tersebut. Jadi memang alhamdulillah itu sangat luar biasa sekali, sehingga apapun yang menimpa kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang diterima kita kembalikan lagi kepada Allah. Masya Allah Ustadz, Afwan, sebetulnya pertemuan kita kayaknya panjang Ustadz materinya ya, karena waktu juga yang memisahkan kita ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa diadakan kembali selama 1 hari full nih, Masya Allah ya, karena materinya luar biasa. Satu kata alhamdulillah saja luar biasa panjang sekali Ustadz. Ustadz, syukran jazakallahu khair Ustadz materinya. Afwan, Kang Ramdan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita serap dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Sekali lagi, terima kasih banyak Ustadz. Afwan. Baik Ustadz, jika Ustadz ada kegiatan lain, berkenan untuk meninggalkan Zoom, karena insya Allah untuk materi-materi kita hari ini juga kita akan kembali di-sharekan kembali kepada peserta ya. Karena recordnya juga kita sudah siapkan, dan juga acara kita hari ini pun kita sudah ditayangkan juga di YouTube. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Afwan, sama-sama Kang Ramdan. Baik. Mohon izin semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita dalam rangka menuntut ilmu dan kebaikan. Terima kasih semuanya. Astagfirullah fi ra'ayatihi wa dhimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
Bapak dan Ibu, sudah kita di penghujung acara kita hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita serap dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Fadil. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah, apapun ceritanya, apapun kebahagiaan, apapun kesedihan dan sebagainya. Mudah-mudahan itu semua dijadikan salah satu ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Ramdan pamit undur diri. Kita sama-sama baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamil Group menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku pilihan dengan konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Al-Quran dan Sirah adalah pilihan utama Syamil Group dalam berkreasi dan berinovasi. Berlandaskan visi, membumikan Al-Quran dan menghidupkan Sirah, tantangan terbesar yang ingin dijawab Syamil Group adalah mewujudkan produk-produk Al-Quran dan Sirah dalam bentuk inovasi-inovasi yang mudah dan menyenangkan. Maka, riset yang mendalam dan komprehensif serta kerja kreatif menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan. Guna mewujudkan hal tersebut, PT Sigma Media Inovasi hadir mengambil peran terdepan. Didukung SDM kreatif, Syamil Group telah melahirkan produk-produk penuh kedalaman makna, mencerahkan, memotivasi, menginspirasi, dan memandu hidup ke arah yang lebih baik. Syamil Group telah, sedang, dan akan melahirkan karya peradaban. Demi menjaga kualitas produk, Syamil Group mempercayakan PT Sigma Exagrafika untuk mencetak dan mengemas produk-produknya.
dicetak dan dikemas dengan rapi, ringkas, rajin, rawat, dan resik. Dan pastinya dengan tetap menjaga adab dan bahan baku berkualitas tinggi yang halal. Begitupun ketika bertransaksi, setiap transaksi dan program penjualan yang dilakukan Syamil Quran senantiasa dilandasi dengan akad jual beli yang transparan dan syar'i. 300 eksemplar mushaf ya, Bu. Syamil Group mempercayakan proses transaksi produk melalui PT Sigma Examedia Arkan 5. Produk Syamil Group telah tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Hong Kong, dan Amerika. Syamil Group juga memproduksi buku-buku eksklusif untuk membangun keluarga agar cerdas melalui ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai moral dengan moto Smart Building Family Through Modern Science and Moral Values. Buku-buku eksklusif tersebut dipercayakan kepada PT Sigma Daya Insani. Selain memproduksi mushaf Syamil Quran yang diperuntukkan bagi segmen pembaca umum, Syamil Group juga memproduksi Al-Quran untuk segmen khusus, seperti segmen pembaca profesional dan generasi milenial. Syamil Group mempercayakan Quran dengan segmen tersebut kepada Madinah Quran. Syamil Group bukan sekedar institusi bisnis. Syamil Group terus bergerak bersama masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui program pendidikan berbasis Quran, leadership dan entrepreneurship, wisata Quran, program sosial keagamaan, pengembangan tanah wakaf, dan sebagainya. Syamil Group terus bergerak dengan pijakan core value, miracle, moral, accountability, communication, learning, dan excellence untuk melahirkan generasi-generasi terbaik yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa.